Kami dari kelompok satu komputasi awan C akan melakukan presentasi kami di tugas hands-on 2. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah Gibran Alkatiri, Diva Rungkat, Alfrido Watung, Yeremia Gumolili, dan saya sendiri, Rahel Panyamanan. Saya akan menjelaskan menjelaskan section 1, yaitu download dan menginstal software yang diperlukan atau perangkat lunak yang akan kita perlukan. Yang pertama, kita akan mendownload Git for Windows yang ada di link berikut. Kita akan mengklik download, lalu kita akan men-save filenya. Jika sudah, kita akan bisa mengakses Git bash dan Git cmd dan Git GUI. Kedua, kita akan mendownload VNC Viewer. Sini kita akan mengklik download, lalu meng-save filenya, lalu kita install. Baik, Kak, kita akan mendownload di sini, di versi Windows. Jika sudah, kita bisa membuka VNC Viewer, namanya Real VNC Viewer. Seperti berikut. Kita akan masuk ke section 2. Baik, saya akan lanjutkan section 2, di mana kita akan membuat compute instance dengan Oracle Linux. Pertama kita akan login, sign in ke Oracle Cloud Infrastructure, dan kita akan mencari VM instance. Kita sudah login, ini di home ada instances, di mana ada tombol create instance. Berikutnya tampilannya seperti ini, ada nama instance, compartment, placement dan hardware dan sebagainya. Di sini kita tidak diperlukan untuk merubah konfigurasi dan pengaturan yang ada di sini. Kita bisa melihat kita menggunakan availability domain 2 yang menggunakan Oracle Linux 8, dan kita akan memasukkan SSH key. Kita bisa mengenerate atau juga kita bisa mengupload. Di sini saya sudah membuat SSH key, jadi kita akan mengupload saja. Setelah kita upload, di sini konfigurasi boot option kita biarkan default. Saja seperti ini. Lalu kita klik create. Oke, ada error karena domain yang ini sudah tidak tersedia. Kita mengganti ke domain 3. Baik, ini instance baru yang kita buat. Sambil kita menunggu. Baik, jika tahap provisioningnya sudah selesai, kita akan melihat instance kita berwarna hijau yang dimana dia sudah running. Jadi kita bisa melihat public IP address dan private IP address kita. Selanjutnya kita akan lanjut ke section 3. Oke, baik, saya akan melanjutkan untuk section 3 dan section 4. Pada section 3 kita disuruh untuk connect ke VM instance. Pada poin pertama, kita disuruh untuk buka Git bash terminal. Untuk langkah-langkahnya, yaitu pertama temukan Git bash di program Anda, terus klik Git bash untuk buka terminal Windows.
Oke, lanjut ke poin 2. Pada poin 2 kita menggunakan kita disuruh untuk ada perintah SSH connect to VM instance. Untuk contohnya itu ada SSH OPC at public address. Seperti yang dilihat di share screen. Oke, lanjut ke sudah. Lanjut ke poin 3. Oh ya, if prompt to pada poin 3 ini hanya disuruh untuk klik ketik yes. Lanjut ke section 4. Pada section 4 ini kita disuruh untuk install Node.js. Pada poin pertama di git bash terminal disuruh untuk execute perintah yang diberikan di bawah, yaitu sudo yum install min y oracle min node.js min release min el7 oracle min release min el7. Akan muncul tampilan seperti di share screen. Ya, ini dia akan memunculkan install Oracle Node.js. Oke, setelah poin 1 selesai, kita lanjut pada poin kedua. Jadi di sini kita langsung disuruh untuk mengexecute perintah untuk install Node.js, yaitu sudo yum install Node.js. Sudo yum install Node.js. Ya. Ini dia langsung ke untuk mengkonfirm download dari install Node.js. Kelima ini kita sekarang setelah kita menginstal Node, mari kita buat server web kita. Di sini kemudian kita disuruh buat direktori untuk paket Node kita yang akan menjadi server web. Kemudian di jendela terminal git bash kita jalankan tiga perintah berikut untuk memastikan Anda memiliki memiliki versi terbaru dari repository. Nah, di sini perintah yang maksud itu adalah dari web server, kemudian cd web server, kemudian npm init. Nah, kemudian setelah itu kita tekan enter setelah setiap item terdaftar di jendela git bash. Kemudian untuk menerima nilai default untuk semua yang diminta oleh npm. Nah, kemudian kita klik setelah kita ketik diminta untuk masukkan yes untuk konfirmasi. Kemudian yang kedua itu karena nama default untuk file utama adalah index.js, kita perlu membuat file tersebut di jendela terminal git bash. Jalankan perintah sebagai berikut untuk membuatnya. Kemudian di index file dengan nano inject.js. Kemudian kita run. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Jika Anda mengetik semuanya dengan benar, program index.js seharusnya sedang berjalan dan mendengarkan pada port
3000. Jika Anda memiliki kesalahan sintaks itu masukkan nano index JS. Kemudian di section 6 itu kita disuruh untuk menguji semua yang berfungsi di jendela, berfungsi, buka jendela terminal Gitbase lainnya, dan buat koneksi SSH keduanya ke dalam komputasi Anda. Sebagai contoh itu adalah SSH OPC dan alamat IP public. Kemudian yang kedua itu kita menjalankan perintah berikut pada koneksi baru. Yang itu port HTTP yang titik dua garis miring 0.0.0.0.2 3000. Web server dengan perintah kadir web server, lalu sini web server, lalu yang ini. Ini kita tinggal enter. Yes. Kalau kita ditanyakan yes, kita tulis yes. Kita akan membuat main file nano index.js dengan perintah nano index.js. Jadi kita sudah menulis. Di sini kita akan menulis uh, ini. Kita menaruh node index.js. Terlihat server run di host di port no di hostname 0000 dan port 3000. Lalu berikutnya kita ke section 6, kita akan mengetes web server. Jika kita sudah uh, mengaktifkan tadi, kita buka tab baru dan kita type curl HTTP ini, lalu nanti ada tulisan healthy. Baik, kita lanjut ke section 7.